Baik, ya, bagus. Mohon maaf, dan tadi juga di sini termotivasi untuk membuat koalisi ini bukan sekedar gertak tambal ya, seperti pertanyaan tadi. Di sini kami memang mewujudkan dalam bentuk contoh bahwa ada masyarakat yang hak-haknya itu terjaga, kalau kita bilang tertindas, karena mereka mempunyai hak perlakuan yang sama di bidang kesehatan ya. Yang nyata mereka mempunyai riwayat penyakit yang sudah menahun ya. Dan tiba-tiba dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, corona, tiba-tiba dia diikutkan dengan corona itu ya. Nah, dan itu sudah ada beberapa data, sudah ada beberapa korban yang sudah mendatangi kita, dan itu juga akan siap kita layangkan gugatan ya, ke depan. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan Palembang akan mengikuti, menyusul ya gugatan berikutnya seperti yang kita lakukan di Pali, yang kita sudah meregister perkaranya di Pengadilan Negeri Muara ini. Nah, dan di sini juga kami tetap menghimbau apabila ada masyarakat yang merasa takut atau tidak mampu untuk mengungkap fakta kebenaran bahwa mereka di COVID kan, ya, nyata-nyata mereka bukan COVID, ya keluarga mereka, silakan. Kami membuka pintu dan membuka ruang untuk mereka biar kami bisa mengadvokasi, ya, mengadvokasi apakah ini masuk kategori gugatan, tuntutan atau apa. Ya, silakan datang ke posko kami. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, dia harus didalilkan rangkaian sebab akibatnya, mulai dari jadi ada beberapa azas-azas PMH yang harus kita buktikan. Kita sudah tentukan tergugat satunya itu adalah ketua Kalaksa ya, ketua pelaksana gugus tugas Pali, karena ini kasusnya adalah Pali. Kedua, tergugat dua itu adalah direktur rumah sakit. Tergugat tiga itu adalah dokter yang menangani, dan tergugat empat itu adalah dokter yang menangani juga. Jadi memang untuk kasus Pali ini kita belum dulu menyentuh kepada kepala daerah ya, karena kita masih mengkaji tindakan dan perbuatan apa sehingga dia bisa dikaitkan dalam gugatan. Jadi untuk sementara ini tergugat yang kita ajukan baru 4, yaitu tadi tergugat satunya itu adalah kalau salah Pak Junaidi ya, sebagai ketua Kalaksa gugus tugas COVID-19 Pali. Terus lagi Ibu Fitri ya, yang direktur rumah sakit umum Palang Ubi Pali. Terus lagi dokter yang menangani, ada dokter Komang dan dokter dokter Hati ya. Jadi ada 4 tergugat yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Kita jadwal sidang sudah ditentukan tanggal 13 Juli 2020, hari Senin ya. Nah, yang kita dalilkan adalah karena prinsipal dalam hal ini mengalami kerugian. Jadi kerugian itu tidak hanya kerugian waktu yang dilakukan pada saat mengurusi almarhumah, tapi juga kemudian dampak dari ditentukan secara sepihak, seolah-olah ini menjadi COVID. Nah ini yang kita coba urai dan kita dalilkan ya. Artinya ada kerugian material, ada imaterial. Sekali detail silakan dibaca, di-download di tadi gugatan perdata nomor 18 ya, PDT.G yang 2020 garing PN Muara Enim. Itu jelas pendalilannya sampai 35 halaman. Mungkin itu ada yang lain? Nilainya tadi berapa? Nilai gugatan tadi berapa? Yang nilai materi gugatannya kalau nggak salah kurang lebih gugatan materialnya itu sekitar 500 jutaan ya, kurang lebih. Karena itu kita nggak coba lihat Pak Tagani dalam gugatannya mungkin bisa. Material sama imaterial ya. Gugatan material itu 600 juta karena dalilnya adalah karena beliau ini beserta keluarga adalah penggugat keluarga dari almarhumah Hajah Sukawati dan para tergugat ya.
supaya ini memunculkan efek jerah ya kepada selain efek jerah, kita juga meminta kepada korban-korban lain jadi berani ya buat melaporkan kepada kita. Takut sekali kan, jauhnya melompatnya sampai terjun bebas usaha kami kan, baik penjualan, baik pun yang distributor, sampai aku pun untuk petagihan ke pasar itu tidak berani karena langgaran itu tidak galak lagi kan pesan barang dengan kami kan, oleh dampak fitnah corona kemarin kan, dan pedagang pun jauh yang terjun bebas. Hadir itu yang resmi dalam tim kita yang ada di SAS Blossom yang melakukan setelah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Muara. Yang bisa kami sampaikan adalah pertama, dasar gugatan ini kita mencoba dari sisi aspek PMK-nya, artinya ada dugaan perbuatan melawan hukum. Nah, dugaan perbuatan melawan hukum ini harus dirangkaikan dari proses sebab akibat dari awal, dan kita harus melihat dalam struktur bagaimana gugus tugas dalam hal ini bekerja. Jadi tidak serta-merta kita melihat hanya rumah sakitnya saja atau dokternya saja, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Misalnya bagaimana posisi ketua pelaksana gugus tugas, bagaimana misalnya rumah sakit sebagai seksi penanganan ya terhadap pandemi ini, dan bagaimana dokter sebagai anggota seksi penanganan, misalnya begitu. Kita harus urai bagaimana perbuatannya, adakah perbuatannya itu melawan hukum atau dugaan melawan hukum, yang tepatnya bisa kami sampaikan nanti di pengadilan ya. Nanti kita akan urai secara lebih detail. Selanjutnya apa yang menjadi kerugian bagi pihak kami, terutama pihak kami mewakili dari pihak korban, pihak penggugat. Nah, uraian inilah yang nanti kita akan uji di pengadilan untuk mencari kebenaran, bukti-bukti formil dan material ya, sehingga harapan kita Pengadilan Negeri Muara Enim atau dalam hal ini Pengadilan di Indonesia bisa memberikan nuansa keadilan yang seadil-adilnya ya kepada warga negara dalam hal ini yang mencari keadilan melalui jalur hukum. Selanjutnya ini kami tunjukkan, ini kuasa kami ini sudah diregistrasi di kepanitiaan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor registrasinya ini ada. Silakan ini bisa ini sebagai contoh, ini sudah jelas ya, ada tertera bukti dari Pengadilan Negeri Muara Enim ya. Nah, selanjutnya gugatan kita sudah terdaftar dan sudah terregistrasi di Pengadilan Muara Enim. Tolong dicatat, ini bisa diupload nanti melalui lewat Mbah Google atau melalui direktori Mahkamah Agung. Gugatan perbuatan melawan hukum kita itu tercatat di Direktori Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor perkara 18 garing PGT titik G garing 2020 garing PME Pengadilan Negeri Muara Enim. Jadi sekali lagi tolong catat, perkara kita sudah terregistrasi resmi itu di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor perkara nomor 18 garing PDT titik G garing 2020 garing PM. Dan besar harapan kami untuk dapat dukungan dari semua komponen masyarakat ya. Ini paralel dengan gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta dengan melakukan JR Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang bagaimana penanganan COVID dan anggaran biaya kebijakan terhadap COVID pandemi. Nah, itu bisa di-download, silakan saja. Karena kenapa? Ada konsekuensi hukum nantinya ketika misalnya JR itu dipenuhi, kurang lebih begitu. Selanjutnya kami menyampaikan proses sidang pertama nanti sudah ada undangan jelasnya Pak Kadania, itu tanggal 13 Juli 2020 hari Senin. Jadi ya kami sudah dapat kelas undangannya. Jadi 13 Juli nanti sidang pertama di Pengadilan Negeri Muara Enim. Tentunya sepenuhnya kita akan serahkan kepada majelis hakim. Kita serahkan kepada majelis hakim untuk bagaimana sebaiknya. Apakah nanti akan biasanya kalau di pengadilan itu tetap akan disampaikan untuk ada hakim mediator namanya, ya. Tapi secara substansi kita akan tetap berjuang apapun.
struktur penanganan, karena rumah sakit juga bagian dari seksi gugus tugas. Jadi kalau kita bicara tentang soal COVID, penanganan penanganan COVID, tentunya itu satu tingkatan yang paralel, mulai dari gugus tugas sampai dengan teknis medisnya. Saya pikir itu sekedar catatan dari Pak Sofwan dari uraian. Nah baik, kalau itu tadi dari kuasa hukumnya, coba kita dengar testimoni dari keluarga korban yang mengalami katakanlah berbagai kejanggalan dalam penanganan COVID di rumah sakit. Dan kebetulan di sini ada Bu Eka yang merupakan anak dari almarhumah Ibu Sukowati kalau tidak salah, yang merupakan pasien yang diduga COVID. Walaupun itu mungkin ada hasilnya yang cukup mengecewakan dan fakta-fakta yang terjadi. Kita dengar saja langsung pengakuan dari Ibu Eka selaku keluarga korban. Ada Bu Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada hari tanggal 19 bulan 6 2020 kami mendatangi Rumah Sakit Umum Pali untuk membawa ibunda kami almarhumah Haja Sukowati untuk berobat. Setelah kami tiba di Rumah Sakit Umum Pali, tiba-tiba kami memasuki ruangan khusus UGD untuk di luar, untuk ruangan COVID-19. Pada hari itu Dokter Komang lah yang hadir di ruangan UGD. Setelah kami memasuki ruangan UGD, ya aku lalu diam baik kan pasti ngomong kayak gitu. Udah tuh kami dipanggil lagi oleh Dokter Komang. Katanya ngomong ibunda kami tuh mau diisolasi pada tanggal 19 itu. Lalu aku jawab, kan mama kami dok tidak corona, aku nak diisolasi. Aku kan ngomong kayak gitu, karena aku katanya paru-parunya itu kan ada flek, itu kan ngarang corona. Gitu dok, aku nak nanya dulu dia sama mamaku kan, kataku. Yalah gak dia diisolasi kataku, karena kan dia masih sadar. Aku ngomong kayak itu, ya silakan kata Dokter Komang, ngomong dulu sama ibunda Haja Sukowati, katanya galak gak kan diisolasi. Lalu aku bisikkanlah mamaku itu kan, bisik mak kataku, mama ini kata Dokter Komang ngarang ke corona. Gitu, jadi mama yang diisolasi selama 14 hari. Galak gak mama? Dia jawab, aku udah galak katanya diisolasi ya. Apalagi selama 14 hari ya. Aku kan tidak kena corona nak ya. Aku kan kena penyakit diabetes. Aku dokter bisa ngomong kayak gitu. Aku udah tahu juga mak, itu penjelasan dari Dokter Komang. Kata aku jawab. Jadi tinggal mama pulang, kalau mama setuju, mama di ruang isolasi. Tapi cuma si Kok Wong aku yang nunggui, gak boleh ganti-ganti. Ayo kalau aku nak balik baik kata mama kan. Kalau aku tidak kena corona, aku nak masuk ruang isolasi. Sudah aku, kalau mama nak balik, aku nak ngomong lagi sama dokternya bahwa kita nyimak ya aku harus PP kan, pulang paksa kan. Uji dokter jadi harus sore tanda tangan di atas materai bahwa rumah sakit tidak galak bertanggung jawab. Katanya kalau ada apa-apa dengan mama, tidak apa-apa ya. Aku nak balik baik, katanya aku nak galak di ruang isolasi. Awalnya bertemu dengan anak-anak yang lain, dengan kucing, dengan keluarga selama 14 hari. Mama jawab itu kan, gak tahan katanya. Sudah kalau itu, ya aku ngomong lah sama Dokter Komang. Ujiku dok, mama aku udah galak dimasuk ruang isolasi.
dia nak balik baik, katanya kan dia tidak kena corona dia. Sudah ibu dokter, kalau nak balik ibu harus tangani di atas matra ini, katanya, bahwa kami tidak bertanggung jawab lagi kalau di rumah ada apa-apa. Ya dok, ya bu, aku siap tanda tangan apapun yang terjadi di rumah dengan mamaku, kami tidak bakalan nuntut dokter dan rumah sakit. Nah setelah itu kami disuruh nunggu kan, dia nak buat berkas dulu katanya untuk ditandatangani. Adalah kami nunggu jam 17.30 sore kan, sudah ditandatangani lah surat itu. Itu dia ngomong lagi sama dokter ngomong, ini bu sudah ditandatangani bu ya di atas materai. Iya dok, jadi aku jawab kan, katanya ngomong, ibu kalau ada apa-apa sama itu almarhumah ibu aja Sukawati di rumah, ibu tidak boleh nuntut rumah sakit dengan dokter. Iya dok, kami siap, kami tidak mungkin bakalan nuntut rumah sakit karena kan kami pulang paksa. Setelah itu kan kami pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah kan dikasihnya resep, kami semuanya nembus resep dulu kan di rumah sakit. Sudah selesai nembus resep dokter, kami pulang ke rumah. Pas kami pulang ke rumah, mama tuh masih sehat kan, sehat sore itu sampai pagi itu masih sehat. Nah setelah jam 3 sore keesok harinya tanggal 20, mama tuh kadar gulanya habis minum resep dari dokter rumah sakit umum tuh ngedrop, nurun ke 55 kan. Nah nurun ke 55 tuh kami masih tungguin, belum dibawa ke rumah sakit kan. Kami kasih lagi obat tuh sore itu, kalau nak naik kadar gulanya, rupanya tidak naik-naik. Tidak naik-naik, jalan kami kompromi dengan bapak sama adik-adik sama nenek nak bawa mama ke rumah sakit lagi. Jalan kami kompromi bawa ke rumah sakit Pertamina. Nah pas kami bawa ke rumah sakit Pertamina tuh jam 8:30 malam, adalah dokternya sama perawatnya, dokter Heri Afrizal yang menangani mama kami di rumah sakit Pertamina pada malam itu kan. Dalam malam itu ditanya lah dokter itu, ada apa bu? Ini aku nak mengobati mama ini kadar gulanya nurun dari 220 kemarin dari rumah sakit umum, setelah minum resep obat dokter umum nurun ke 55. Nah diceknya rupanya benar 55. Lalu mama langsung ditangani oleh dokter Afrizal. Itu dipasangnya impos, mama tuh kan sudah dipasangnya impos, dimasukinnya lah obat penaik kadar gula, kan disuntiknya di selang impos. Setelah itu mama tuh baru sadar. Nah pas sadar tuh kan naik kadar gulanya 167. Ditanyalah oleh dokter Afrizal, ibu siapa namanya bu? Mama pisau jawab, masih sadar. Ibu Sukawati, kata mama jawab kayak gitu. Nah rupanya ibu ini sudah sadar setelah dimasuk obat tadi, kata dokternya kan. Tanyanya lagi sama dokter, ibu ya, kami jawab, siapa nama anak ibu? Masih sadar, Nora Perawati. Wah bagus ibu ini, kata dokter Afrizal. Berarti ibu sudah sadar, nama anaknya saja sudah tahu, namanya saja ingat, itu dokter. Nah setelah dia ngomong sama aku, ini bu cek mano, ibu ini kalau nengok keadaan harus dirawat inap, kata dokter Afrizal ngomong sama aku kan. Iya udah apa-apa, kataku, rawat inap baik dia ke rumah sakit ini. Kami sebelumnya minta maaf, kata dokter bu, kami tidak bisa rawat inap di sini karena kami lagi perehapan kamar, jadi tidak dapat ruang inap. Jadi cak mana kami dok, aku sama mama aku nak dirawat tapi tidak bisa dirawat di sini. Kami anjurkan ke rumah sakit umum baik bu, katanya. Kaget kakakku rumah sakit umum dan nyala nerima, soalnya kan kami kemarin sudah PP. Ibu, kalau rumah sakit itu katanya tidak katik yang kata menolak pasien ini. Apalagi kan kita bayar sakit pribadi katanya. Ya sudahlah kataku, konfirmasilah dokter ke rumah sakit umum. Kalau bisa langsung baik kami lagi di situ, jangan buat kerujukan. Lalu itu dokter konfirmasilah kepada dokter umum, boleh
Nah, jalannya tadi kan diantar dari rumah sakit Pertamina tuh pakai ambulan, diantarnya ke rumah sakit umum. Setelah datang rumah sakit umum, yang menerima dokter Adi beserta perawatnya. Tapi kami masih di ruang lapangan. Mama itu sudah dikeluari kan oleh dari rumah sakit, dari mobil ambulan tuh ke ranjang dorong itu kan. Sudah itu dokter Adi itu dipanggil oleh perawatnya, dok, ya, sini dulu, ya. Apa? Aku ingat pasien ini Ibu Sukoati ini yang pulang PP kemarin, katanya. Ini datanya masih ada, itu kata perawatnya. Tapi adik aku tuh marah-marah di luar karena udah nggak hujan kan, gerimis. Oh dok, jadi adik aku yang bungsu itu kan si Serina. Panggil dulu kamu nyingok data tuh, urusin dulu mama aku. Ya ada mama aku setengah jam kamu kapal di rumah sakit di luar ini, Cino masuk dulu ke ruangan. Bukannya binatangnya mama aku nih hari nak hujan, kamu kapal, kamu biari baik di luar ini. Nah setelah dia aku ngomong tuh, cepat-cepatlah dokter itu dengan perawat dorong ranjang mama aku tuh ke ruang yang COVID, dengan COVID itu. Tuh ditangani yo kan. Ini benar, Ibu Eva Kamelia katanya yang ada tangani surat PP kemarin. Yo dok, benar kataku. Ini itu nama ibunya Aja Sukawati. Yo dok, benar yo. Nah kemarin kan PP Bu yo. Ini cak mana Bu? Ini nak berobat lagi dong, cak mana lagi kataku. Artinya ngomong, ini Bu kalau makin BPJS gak bisa lagi katanya. Kamu harus bayar karena kemarin kamu sudah PP. Aku jawab, gak jadi masalah dok, bayar. Yang penting mama aku sehat dulu kataku. Loroi dulu mama aku. Dia ucap mana caranya kamu, cara kemanusiaan kan, cara dokter dengan pasien kataku. Nah lalu cepat-cepat lah dia ngajak perawatnya kan. Nah ini perawatnya dipasang infus, dipasangnya oksigen. Mamaku kan sudah itu disuruhnya ngambil obat dulu kan, disuruh ngambil obat, nanti baca tidur gitu. Dan jalan kami bangun nih, mama nak permisi kan, kami balik. Kunci dokter jangan dibangun ibu, biarlah katanya, dia kan sudah tenang ya. Kalau ibu nak balik, baliklah dengan keluarga. Ini kan sudah ada yang nunggu, nanti ibu, yo sudah kami. Dan kami nak balik dok, ya kami makasih kata kami kan, yo. Nah lalu kami balik. Nah lalu balik ke rumah itu, adik aku minta Adriana yang dulu. Nah setelah jam 7 pagi, aku kan telepon dengan adik aku kan posisi masih di pasar kan, jualan, cuman adik aku yang nunggunya. Aku telepon jam 8, telepon adik aku, gitu deh, cuman deh kondisi mama. Alhamdulillah yuk, gak ada perubahan, mama ini jadi aku makan lah galak, minum lah galak, udah aku ngomong. Aku tanyoi, mak, sehat mak, lemah mak rasa badan. Yo, dapat jawab, kata adik aku yang nunggu. Mama aku jawab, Aden, dia alhamdulillah kalau mama gak sehat, gitu kan. Nah sudah itu setelah pukul 10:30, tiba-tiba adik aku minta Adriana ini nelfon aku, manis-manis, meraung kan. Yo, jinyong, ngapo? Datanglah ibu ke rumah sakit, ngapo? Kataku, tadi ini mama ini sehat jam 9. Nah tiba-tiba ada perawat Wiko datang katanya ke ruangan jam 10:30. Kemudian perawat itu masangi selang di oksigen di hidung. Sudah itu masuk ke obat dari suntikan di dalam hidung katanya. Nah sekali sudah masuk di suntikan yang kedua kali, kemudian air minumnya sudah itu mamaku katanya diteliti layar operator itu di jantungnya 88. Tiba-tiba sudah perawat masukin suntikan 2 kali dalam selang hidung itu langsung ngedrop ke 30 jinyo. Itu di jantung mama itu, jadi mama itu langsung lemes kecoh, nangis, dia langsung kritis. Jadi aku, nah setelah itu jam sedangkan 12 lah, aku langsung pakai motor kan, manggil ojek, jawab kan marah. Kan mama aku dong tidak kena corona. Kalau mama aku kena corona, ngapa dari tadi kamu suruh kami masuk keluar masuk, yaitu di ruangan mama aku suruh menyungkem kami sekeluarga besar ada uang 25 koan lebih. Kamu suruh, kok setelah jam 4 ini kamu baru ngomong dengan aku
aku bawa mama aku kena corona. Dia tahu aku bu itu, aku konfirmasi sama dokter, koma, kata dokter Adi ngomong kan kayak gitu. Jadi cuman dok, dia mama aku nih, dia kaget bu, katanya mama ibu nih ada yang ngali kuburannya, ada yang mandi kenyo, katanya segalanya dari uang tim gugus COVID-19 katanya. Aku udah galak ya tuh modelnya itu, soalnya ya kok amanat almarhumah ibu ada Sukawati ini dia minta kubur tuh sebelah cocoknya dengan keluarganya, yaitu sebelah anakku, kataku. Dorongan motivasi sehingga kami terbentuk semacam koalisi ya, yang isinya terdiri dari puluhan bahkan ratusan dari rekan-rekan advokat ya, yang siap untuk menjadi relawan bergabung untuk mengungkap fakta kebenaran terjadinya seperti yang dikatakan oleh rekan kami Bung Charma tadi, jadi konspirasi yang sampai saat ini akan kami ungkap melalui yang pertama sekali gugatan yang dialami oleh ibundanya Ibu Eka. Alhamdulillah kebetulan kami juga tergabung dalam kuasa dan tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan menggugat kepala-kepala daerah bahkan ke presiden, jadi, seperti yang dicanangkan oleh Bung Charma tadi. Untuk itu kami pun juga tidak lepas dukungan moral, spiritual ya, dari kalangan masyarakat, rekan-rekan PS maupun para legal yang ingin berkoalisi juga dengan kami membuka ruang itu. Nah, maka dari itu dengan adanya laporan, pengaduan maupun keluh kesah dari keluarga yang terindikasi COVID-19 ini, yang nyata-nyata mereka penyakit yang diderita itu penyakit tahunan, bahkan yang sudah memang mendapatkan rekam medik bahwa nyata juga penyakit COVID-19. Maka dari situ insya Allah dengan adanya koalisi ini kami akan mengungkap fakta kebenaran itu di permukaan di Indonesia bahkan di dunia, insya Allah kalau ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu kami saat ini membuka posko pengaduan koalisi di dua tempat, di Ulu dan di Ilir. Kalau di Ilir itu letaknya di kantor SHS, kalau di Ulu letaknya di kantor hukum Nusantara. Jadi bagi rekan-rekan, kawan-kawan yang hadir di acara hari ini, kalaupun memang ada yang ingin mengadukan, mengeluhkan, atau ada yang terindikasi seperti yang cerita yang sudah diceritakan oleh pembicara sebelumnya, silakan datang ke posko kami, posko koalisi. Ya, untuk itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya lebih menegaskan bahwa karena dalam koalisi ini saya Bayu Julian mengangkat diri selaku koordinator Dewan Mentor ataupun pendiri dari Forum Mahasiswa Kesehatan Sumatera Selatan dan juga dari lembaga khusus pengawas anggaran COVID-19 bersama juga ada FCD Muhaimin, Ketua Umum Cabang Palembang, ada Saudara Faisal, Ketua Umum Forum Mahasiswa Satuan Daerah, ada juga dari Kevin, Rival, Saudara Abdullah, Ulil, Saudara Oci, dan juga bagian dari non-litigasi. Kami hanya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat terkait adanya bentukan koalisi ini. Kami berharap masyarakat hari ini tidak lagi takut untuk mengadukan semua permasalahan-permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dugaan korban atau dugaan yang hari ini pasien-pasien di-COVID-kan ya, di masing-masing daerahnya, ya, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi silahkan hari ini masyarakat, silahkan kami telah membuka posko ya, bersama tim SHS Law Firm dan juga timnya Bang Kabrani dan rekan selaku wilayah litigasi. Jadi mungkin itu saja ya, bisa saya sampaikan. Untuk alamat posko pengaduan, kalau kami yang tataran non litigasi berada di kantor SHS Law Firm di PHDN 6 di PHDN 4 di HDN 4 nomor 18. Boleh nanti di searching di Google SHS Law Firm, di map bisa ketemu.
Ya, jadi kami buka posko di situ. Siapa saja hari ini masyarakat jangan lagi takut untuk mengadukan, silahkan sampaikan dan kita gugat secara tuntas. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua narasumber dan para bicara hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk semua narasumber yang hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatan.